Yo, what's up, back lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to comeback. This is my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa untuk video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita lu pada ya. Cerita dari email gua nih, kebetulan apa namanya? Suara motor lagi anjing. Kebetulan di email gua ada apa namanya 2.222.000.000 cerita gitu loh ya. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja nih ke cerita yang pertamanya nih. Let's go. Oh, dia ngasih judulnya nih, judulnya mantep nih. Nggak semua yang senyum itu bahagia. Halo, kenalin gue Arga. Halo Bang Arga, salam kenal ya. Terima kasih udah ngasih cerita lu ya. Usia gue 25. Kerja kantoran dan katanya selalu ceria. Di depan kamera dan tongkrongan, gue gampang ketawa, gampang nyapa, gampang dibilang aman. Senyum jadi kebiasaan bukan karena bahagia, tapi karena itu cara paling cepat biar orang lain nyaman. Setiap pagi gue pamit ke kaca, bilang semua baik, padahal kepala berisik. Target hidup, omongan keluarga, dan perbandingan media sosial nempel kayak debu. Gue percaya banyak dari kalian pernah ngerasain hal yang sama. Makanya gue cerita di sini. Bukan buat pamer luka, tapi biar kita sama-sama ngerti. Channel ini tempat aman, tempat jujur, tempat cerita orang biasa yang pengen didengar. Thank you. Udah ngejilat gue, thank you. Gue jadi seneng banget nih, thank you lo ya, udah ngejilat gue ya. Jadi duduk santai, tarik napas, dan dengerin pelan-pelan nih. Karena cerita ini mungkin juga cerita kalian. Di sini kita tumbuh bareng, konsisten, hadir, saling jaga. Pelan-pelan bikin kebiasaan dengerin sampai habis setiap malam, biar hati lebih tenang. Sebelum tidur tanpa takut dinilai orang yang cuma lihat senyum luar aja deh. Beberapa tahun lalu, hidup gue kelihatan rapih, kerja stabil, pacar ada, temen nongkrong lengkap. Tapi setiap pulang, dada gue kosong, kayak baterai habis. Hubungan gue jalan karena kebiasaan, bukan karena kehadiran. Kami ketawa bareng, tapi jarang didengar. Gue takut jujur, takut dianggap lemah, takut ditinggal. Akhirnya gue pilih senyum, bilang aman, sambil nyimpen capek sendirian. Umur 25 gue sadar, pura-pura kuat itu melelahkan. Badan hadir, pikiran kabur. Soal malam, bandingin hidup, makin tenggelam. Banyak dari kita terjebak fase ini. Kelihatan oke, padahal lagi berantakan. Dan anehnya kita saling menipu. Karena semua pengen kelihatan baik-baik aja. Di kantor, gue jadi pendengar. Di rumah gak tuh? Di rumah, gue jadi penguat. Tapi buat diri sendiri, gue lupa hadir sepenuhnya. Capek dipendam bikin emosi bocor, tidur rusak, dan senyum makin berat setiap hari. Namun, cerita ini bukan buat nyalahin, tapi ngajak jujur pelan-pelan. Karena berani jujur itu langkah awal sembuh buat kita semua yang bertahan hari ini. Suatu malam, gue akhirnya ngomong ke diri sendiri, capek itu valid. Gue berhenti pura-pura, mulai ngomong ke temen, pelan, jujur, tanpa drama. Ternyata itu didengar, itu nyembuhin. Ada yang relate, ada yang dipeluk, ada yang cuma diem nemenin. Dari situ gue belajar, quote bukan soal tahan lama, tapi soal tahu kapan minta tolong. Umur 20-35 itu fase lari maraton. Semua dikejar barengan. Karir, cinta, keluarga, mimpi, uang, validasi. Kalau senyum jadi topeng, wajar. Tapi jangan lupa buka topeng di tempat aman. Cerita ini gue bagiin biar kalian berani narik napas, berhenti bandingin, dan ingat, hidup bukan lomba cepat-cepat. Kadang pelan justru bikin sampai, asal konsisten melangkah dan mau jujur sama diri sendiri, dan mau jujur sama rasa sendiri. Di channel ini gue pengen nemenin proses itu, malam ke malam, cerita ke cerita, biar kalian ngerasa ditemani walau layar memisahkan. Dan tetap punya ruang aman buat jujur tanpa takut dinilai atau dibandingkan oleh siapapun di luar. Kalau kamu lagi denger ini sambil senyum kecil, mungkin kamu relate. Gak semua yang senyum itu bahagia, dan itu gak apa-apa. Di sini kita belajar nerima, bukan menghakimi. Kalau dia ngasih pesan nih buat gue bahwasannya, kalau pengen channel ini hidup, tinggalin jejak, komen, share ke teman-teman yang butuh. Thank you loh udah bantu support loh. Bukan demi angka, tapi biar makin banyak yang ngerasa gak sendirian. Kita bikin candu yang sehat, candu dengerin, candu jujur, candu pulang ke diri sendiri. Pelan tapi jalan bareng. Ritme konsisten bikin percaya, cerita berlapis bikin betah, dan kehangatan bikin balik lagi. Setiap malam ada ruang, setiap suara ada arti, setiap rasa layak ditemani. Kalau kamu bertahan sampai sini, terima kasih sudah hadir dan dengerin dengan hati. Sebelumnya nih, gue kan gak pakai mic ya. Sebelum gue gak pakai mic nih, dan gue tinggal di kosan yang cukup banyak orang yang lewat gitu loh. Gue mau ngucapin ini loh,
Mohon maaf nih ya kalau misalkan ada suara ngeng ngeng itu motor atau mobil ya, karena gue nggak pakai mic gitu loh. Gue belum belum beli mic-nya karena emang belum ada duitnya gitu loh. Tolong nggak bantu support gitu loh. Minimal kalau nggak subrek ya kan lu share, terus jangan di skip lah iklannya kalau karena emang belum dapet iklan gitu. Terakhir makasih banget karena udah ngebolehin cerita ini dibacain. Thank you banget juga buat lu Bang Arga ya. Bang, iya betul. Thank you banget buat lu Bang Arga udah nge-share cerita lu dengan apa adanya ya. Kalau senyum kamu hari ini berat, kamu nggak gagal. Kamu manusia yang lagi belajar. Simpan video ini, putar ulang kalau butuh teman. Gue bakal ada konsisten baca kisah yang lain dan cinta patah sampai harapan. Jangan lupa jaga diri, minum air, tarik napas dan istirahat. Terima kasih sudah jadi bagian di ruang ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Siap, thank you. Gue tunggu cerita berikutnya ya bang. Channel ini tumbuh karena kamu yang dengar, komen, dan balik lagi dengan hati terbuka. Semoga setiap cerita jadi pelukan kecil, bikin tenang dan ngerasa ditemani. Gue pamit tapi bukan pergi karena kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Wah, dia ngasih support lagi nih. Terus dukung dengan subrek ya, dan share kalau kamu ngerasa kebantu. Terima kasih, sehat selalu dan sampai jumpa di malam berikutnya. Wah, thank you banget nih. Oke, next. Cerita selanjutnya nih, ada apanya nih? Halo. Kenalin gue Naya. Halo, Kak Naya, salam kenal. Umur 22, mahasiswa tingkat akhir yang katanya selalu ceria. Di kampus gue dikenal ramah, gampang ketawa, dan jarang nolak ajakan. Banyak yang mikir hidup gue ringan. Padahal, tiap malam gue sering diem lama di kamar kos. Senyum gue lahir dari kebiasaan, bukan dari rasa aman. Tekanan lulus tepat waktu, tuntutan orang tua, dan ekspektasi diri sendiri sering tabrakan di kepala. Gue belajar bilang gak apa-apa walau hati lagi capek. Cerita ini gue bagi sebagai pembuka buat kamu yang mungkin lagi denger sambil pura-pura kuat. Channel ini bukan soal siapa paling menderita, tapi siapa yang berani jujur. Tuh ye, cerita lu apa adanya aja friend. Udah, gue itu gak bakal ngejudge, temen aja, jadi santai aja, anggap kita lagi ngobrol tuh ya, lagi ngobrol aja, tarik napas, karena kisah ini mungkin bukan cuma tentang gue, tapi juga tentang lu nih yang lagi berusaha bertahan sambil tetap senyum ke dunia luar setiap hari. Masalah gue bukan soal cinta, tapi soal kehilangan arah. Gue jurusan yang gue pilih karena saran, bukan panggilan. Setiap tugas berasa berat, tapi gue tetap upload story ketawa bareng temen. Di rumah orang tua bangga, di kampus dosen berharap, tapi gue ngerasa kosong. Umur 22 ternyata usia paling bingung. Mau berhenti takut dibilang nyerah, mau lanjut takut makin jauh dari diri sendiri. Jadi gue pilih jalan tengah, senyum, jalanin, dan pura-pura yakin. Padahal tiap presentasi tangan gue dingin. Tiap deadline bikin dada sesek. Banyak dari kita hidup di fase ini, kelihatan sibuk dan produktif, tapi batin lagi cari pegangan. Kita jarang cerita karena takut ngecewain, akhirnya senyum jadi tameng, biar semua orang tenang. Walau diri sendiri pelan-pelan kelelahan dan mulai mempertanyakan makna dari semua yang sedang diperjuangkan sekarang. Titik balik gue datang pas satu malam gue nangis tanpa suara, bukan karena gagal, tapi karena capek pura-pura. Itu emang gak enak banget friend, jadi pura-pura kuat ya kan, pura-pura sedih ya kan, pura-pura kaya. Paling enak itu jadi orang kaya banget tapi pura-pura miskin tuh. Karena apa? Karena gak ada yang minjemin duit gitu loh. Karena gak ada yang gak ada yang mintain duit. Besoknya gue berani jujur ke satu temen, dan ternyata dunia gak runtuh. Gue didengerin tanpa dihakimi. Dari situ gue belajar, jujur itu bukan drama, tapi kebutuhan. Gak semua senyum harus dijaga. Ada yang boleh dilepas pelan-pelan. Gue mulai ngerapiin hidup, bukan buat kelihatan hebat, tapi biar napas lebih lega. Gue masih kuliah, gue masih bingung, tapi sekarang gue hadir buat diri sendiri. Umur 22 itu masih belajar menerima proses. Kita gak harus punya semua jawaban sekarang. Channel ini gue harap jadi ruang aman buat itu. Siap, pasti aman. Karena ya, pasti aman. Tempat cerita jujur dibacain, ditemani, dan diterima. Konsisten hadir, konsisten jujur, biar kamu ngerasa ditemani di fase hidup yang sering bikin ragu dan sendirian tanpa harus selalu kuat. Ini nih friend yang bikin gue kenapa gue bikin channel ini gitu loh. Ternyata banyak loh yang ngerasain kesepian ya kan, yang ngerasain sendirian, kesepian, kekecewaan ya kan, nggak ada yang didengar gitu loh. Pengen didengerin aja itu gue udah lebih dari cukup gitu loh. Kalau kamu denger ini sambil senyum tipis, mungkin kamu ngerti ngerasanya.
Gak semua yang senyum itu bahagia dan itu normal. Sini kita nggak lomba paling kuat, tapi belajar paling jujur. Tiap cerita yang dibacain adalah bukti kalau kita nggak sendirian. Biar channel ini hidup, kamu cukup hadir, dengerin, dan balik lagi. Konsistensi itu candu yang sehat. Satu cerita bikin tenang, cerita berikutnya bikin betah. Share ke teman yang lagi butuh ditemani. Jangan lupa tuh ya, jangan lupa di-share tuh. Dia tuh ngasih pesan, pesan tersirat nih. Akhir kata, makasih banyak karena sudah ngebolehin cerita Naya dibacain sampai habis. Thank you juga kan Naya, sudah share ceritanya ke email gue. Semoga kamu ngerasa ditemani, bukan dihakimi. Kalau hari ini kamu senyum tapi hati lagi capek, itu nggak bikin kamu lemah. Kamu cuma manusia. Simpen cerita ini, putar ulang kapanpun kamu butuh temen. Channel ini bakal terus ada, konsisten, bacain kisah lain tentang hidup, cinta, luka, dan harapan. Terima kasih sudah dengerin dan bacain dengan hati. Jangan lupa jaga diri kamu sendiri ya. Siap kan ya? Terima kasih juga udah doain ya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Siap. Gue tunggu cerita berikutnya ya kan ya. Kalau kamu ngerasa terbantu, dukung dengan subscribe. Tuh, kalau kalian nih ngerasa terbantu apa yang dari cerita Kanaya nih ya, jangan lupa subscribe tuh channel ini nih. Kita ketemu lagi di malam lain dengan cerita baru dan rasa yang mungkin masih sama. Terima kasih banyak. Semoga langkah kamu hari ini lebih ringan. Ingat, kamu berharga bahkan saat senyummu cuma cara bertahan. Oke. Coy, karena ini saking banyaknya cerita-cerita yang masuk ya, mungkin di next cerita lagi ya. Oke, coy, karena ini mau buka juga gitu ya, mau buka beduk kebetulan tag video yang lagi gua tag ini lagi di bulan puasa gitu loh. Oke, coy, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gue dari awal sampai ending. See you next time. Peace. Enjoy.